Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Muhammad Ridwan Kamil, para mahasiswa, sudah menjadi tradisi bagi Fakultas Teknologi dan Bisnis untuk mengundang para praktisi terkemuka untuk berbagi pengalamannya memberikan kuliah di kampus kita ini. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki itu adalah akademis dan baru bisa berguna kalau kita juga mendengarkan sebenarnya apa yang terjadi di lapangan. Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi mengenai perkotaan Indonesia. Ya. Jadi pada tahun 1995 ya, itu 53% dari populasi Indonesia itu tinggal di perkotaan. Jadi berarti pertumbuhan negara kita itu sumbernya tidak lagi di pedesaan. Pada tahun 2016 sudah 63%. Jadi kalau ada apa-apa di perkotaan, perlambatan ekonomi, anggaran dipangkas segala macam, maka pertumbuhan ekonomi bisa langsung turun dan segera. Nah ini membuat kita harus melihat perkotaan sebagai suatu sistem yang menjadikannya bukan saja sumber pertumbuhan ekonomi, juga sumber penciptaan lapangan kerja. Kalau kita melihat perkotaan, kita itu tidak melihat satu kota, tetapi dia sebagai satu sistem di mana ada hierarki. Kota besar, ya, Jakarta metropolitan, kota menengah, misalnya Purwokerto, ya, kota-kota media seperti Bandung, yang semuanya sebenarnya merupakan satu sistem. Dan yang menarik adalah sumber pertumbuhan ekonominya itu tidak jauh-jauh, yaitu orang yang tinggal di kota-kota itu sendiri. Sumber daya alam mungkin tidak ada di situ, ya, harus didatangkan. Transportasi mungkin ada di situ, tetapi yang bisa mendorong perekonomian adalah kreativitas dari orang-orang itu. Industri, manufaktur yang kita kenal mungkin tidak lagi ekonomis kalau ditaruh dalam kota ya, jadi dia harus minggir ya. Nah, tetapi yang di dalam kota ini dia tidak hanya sebagai konsumen saja, dia harus sebagai produsen. Dan salah satu pola utamanya adalah kalau kita lihat bahwa kota-kota itu sumber penggerak perekonomian adalah sektor perdagangan, konstruksi, dan juga adalah transportasi. Dan perdagangan itu sangat luas ya, dari perdagangan besar, perdagangan kecil, hotel, segala macam. Nah, sektor inilah yang kebetulan dengan adanya teknologi informasi sekarang dengan kreativitas dia juga bisa digunakan sebagai penggerak ekonomi. Ya, seperti kita lihat Korea punya manufaktur, handphone kita semua mengambil buatan Korea, tapi dia juga membuat film, makanan, turisme, ya. Sehingga semuanya bersinergi menjadi pencipta pertumbuhan. Siapa yang nyangka dulu Korea itu akan menjadi semaju sekarang? Ya. Sumber daya alamnya di Korea Utara, ya. Waktu dipecah negara itu di Korea Utara. Tapi kenapa yang berkembang yang selatan, yang miskin sebenarnya? Jawabannya adalah kreativitas. Ya. Nah, untuk mendengarkan apa yang ada di lapangan, kita beruntung hari ini Bapak Ridwan Kamil berkenan untuk memberikan ilmu. Beliau adalah Bapak Wali Kota. Dengan demikian kita bisa melihat pandangan bagaimana dari sisi planner, dari sisi pemerintah untuk membuat kotanya itu menjadi livable yang menciptakan pertumbuhan. Nah, untuk itu mari kita sambut bersama Bapak Ridwan Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Senang kembali ke UI. Dulu sebelum jadi wali kota saya sering jadi dosen tamu, bahkan menguji S2 juga tadi saya sampaikan di Fakultas Arsitektur. Makanya dulu sering dapat amplop dari UI ya. Mantan saya juga ada di UI, jadi ya. Hari ini saya ingin sharing banyak hal, tapi kuncinya di leadership ya. Nanti 40% ekonomi lah, tapi 60% leadership ya.
dari kacamata saya yang pernah jadi dosen, berteori dan sekarang berpraktek di dunia birokrasi. Nah, ini slide show-nya saya pilih sengaja Chelsea Island ya, mewakili anda-anda yang umurnya mirip-mirip lah, kira-kira begitu, menghadapi sebuah situasi-situasi yang kita pernah. Sehingga pertanyaan saya, ini anda-anda ini perlu punya nilai-nilai ya yang diyakini lah, yang akan bisa membuat generasi anda bersaing, punya nilai kreativitas, kepemimpinan dan lain-lain. Saya mulai dulu dengan isu-isu global ya. Next. Nah, ini adalah contoh di slide kiri atau kanan. Kondisi Indonesia hari ini ada kemajuan, tapi ketertinggalan juga masih ada. Okay. Makanya Indonesia ini negeri yang ekstrim gitu ya, antara kaya-kaya banget, lebay-lebay banget gitu ya, yang miskin dan yang tertinggal juga ada. Gini rasionya masih lumayan besar. Bandung terakhir Gini rasionya 0,41 kalau nggak salah ya. Kita terus coba kurangi gapnya. Jadi pertanyaannya, dua hal ini adalah keseharian saya, kurang lebih secara prinsip. Saya ingin menggerakkan ekonomi secara makro, tapi saya juga harus ngurusi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap survival. Berikut. Nah, ini kita hari ini juga ada simulakra persepsi seolah-olah yang jangan ditiru. Ada teladan-teladan muda, entrepreneur, seize the opportunity, mengambil peluang ekonomi baru yang ekonominya bukan ekonomi konvensional. William mewakili Tokopedia. Di Bandung saja Tokopedia ini 16 juta transaksi lah ya. Jadi ekonomi is going digital itu di kota metropolitan kayak Bandung itu tinggi sekali, sehingga banyak distro-distro di Bandung tokonya kecil, cuman sampling aja. Kalau mau beli bapak cek aja ke komputer baru beli gitu ya. Jadi physical store berkurang, digital store membesar. Bagus untuk generasi yang modalnya pas-pasan. Gojek juga sama, istilahnya macam-macam, ada yang bilang interruptif ekonomi, ekonomi yang menginterupsi kemapanan, ada yang bilang sharing ekonomi, ekonomi jadi aset ojeknya kan tidak dimiliki oleh si siapa Nadiem kan, tapi kita berbagi infrastruktur dan seterusnya. Next. Nah, jadi satu hal yang menjadi keniscayaan zaman adalah daya kompetisi. Sekarang pintar saja tidak cukup ya, wahai rekan-rekan mahasiswa. Kalau saya punya dua calon karyawan, dua-duanya pintar, terus gimana milihnya? Pasti saya cek backgroundnya, ini sama pintar, IP-nya sama, lulusan FEB dua-duanya. Tapi yang satu aktivis mahasiswa, yang satu enggak misalkan, saya pasti pilih yang aktivis mahasiswa. Karena pasti dia punya nilai tambah, punya leadership, punya pengalaman mengelola, nah gitu kan. Atau sama-sama, sudah IP-nya sama, aktifnya juga sama, saya cek backgroundnya gitu. Mungkin yang ini kepemimpinannya teruji, yang satu biasa-biasa. Jadi makin lama, poin saya next, itu daya kompetisi itu makin tinggi. Slide berikut. Sehingga ya inilah Anda nanti kan. Jadi jangan jadi generasi yang rata-rata air, istilah militer. Generasi yang mediocre, generasi yang generalis. Jadilah yang outstanding, out of the box dan lain sebagainya. Ini adalah hukum alam. Populasi makin banyak, kompetisi makin tinggi. Oke. Dan isu kedua, dunia itu makin ekstrim. Jakarta makin sempit, Depok makin sempit, Bandung makin sempit.
Kita berlomba untuk air yang sama, udara yang sama, ingin cepat sampai untuk beresin urusan yang sama. Jadi seperti itu. Apa yang terjadi? Manusia makin lama makin aneh dan harus menyesuaikan diri ke dalam keekstriman. Media sosial mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dulu orang nolong dulu, baru foto, sekarang foto dulu, baru nolong orang. Ya. Kejadian di Kota Bandung, Pak Dekan, saya kan sangat aktif di media sosial di sela-sela waktu, dan disitulah saya cara mengorganize manajemen kota saya. Ada warga lapor ya di Twitter, Pak Wali ada orang mati, tolong kirim pasukan. Jadinya mah panik lah si anak muda ini. Dia potret orang matinya. Ya saya kan panik juga ya. Saya kirim Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, ambulan. 10 menit tim saya lapor, Pak Wali, si kakek-kakek ini sudah saya periksa, dia tidak mati, dia ketiduran. Karena di dalam ATM ngadem banyak AC-nya. Jadi itu contoh, si anak itu nggak periksa dulu. Kenapa ada kakek-kakek tergeletak di ATM? Ya, tapi dia panik dulu, potret dulu, upload dulu, nunggu di komen dulu. Bukannya periksa detak jantung atau menggoyang-goyang badan si kakek itu. Nah itulah contoh kecil keekstriman hari ini. Ya. Tapi ada sisi baiknya Pak Dekan. Ada satu anak saya kasih beasiswa karena heroismenya. Heroisme regular citizen. Kalau dia betul ada nenek-nenek luka-luka ketabrak angkot di Bandung, dia tolong dulu, bawa ke samping, dia obatin dulu, P3K dulu, kalau ada fotonya. Terus diobatin, setelah itu dia telepon polisi nggak datang, dia telepon yang lain nggak datang, baru dia kontak saya via Instagram. Kalau tadi Twitter, ini Instagram. Dia potret, Pak, saya sudah nolong si nenek ini, saya bingung, saya sudah kontak, aparat nggak ada yang datang, kepaksalah saya kontak Bapak di Instagramnya. Saya kirim ya dengan kekuasaan saya, 10 menit masuk rumah sakit. Si anaknya karena keren menurut saya posting, ternyata warga miskin juga. Si anak baik hati ini, akhirnya sekolahnya saya kasih beasiswa. Dia mahasiswa tari ya, wajahnya kayak orang Korea, K-pop gitu lah. Pas kemarin Pak ketemu bapaknya mah hitam, kumisan, gendut lagi. Ini anaknya Lee Min Ho banget ya, bapaknya militer banget ya. Nah itu dunia hari. Poin saya, ini keekstriman ya. Mereka yang tidak punya kekuatan kemanusiaan, ini poin saya, akan tergerus oleh ekstrim-ekstrim kehidupan sosial. Siapa yang suka masih makan pagi dengan orang tua? Udah gak ada. Siapa yang masih suka makan malam dengan orang tua keluarganya? Gak ada. Makan pagi pasti di kafe di jalan, makan malam pasti di kafe di jalan. Ketemu anak-anaknya pasti hanya weekend. Itu satu generasi sudah hilang tuh oleh kehidupan ekstrim itu. No more breakfast culture, no more dinner culture. Ya, ini refleksi. Berikut. Akibatnya apa? Lihat orang-orang di negeri-negeri yang lebih ekstrim, Jepang, nenek-nenek, kakek-kakek, hiburannya main game, ya, pachinko seperti ini. Sekarang ada Pokemon Go kan, ya. Terdul Liminot yang ditapang itu. Ya, jadi akhirnya keseimbangan hidup kita dicari dari artificial activity, kira-kira begitu. Ini ada penelitian ya dari universitas di Amerika. Orang yang sering lihat pohon dengan orang yang jarang lihat pohon, itu daya serap otaknya berbeda, ya. Yang sering lihat pohon dia lebih pintar, lebih fresh. Orang yang jarang lihat alam, berinteraksi dengan alam, jarang lihat pohon, dia lebih slow dalam memahami materi kuliah. Ini University of Michigan, ya. Jadi akibatnya apa? Mereka yang hidupnya jauh dari alam pasti lebih stres, lebih pemarah, less empati.
Makanya kenapa di Bandung banyak taman, itu teorinya. Saya lebih baik dibilang wagiman, nggak masalah. Wali kota gila taman. Karena ada tujuan baik dan ilmiah. Orang yang banyak dengan bersentuhan dengan alam, dengan taman, dia lebih rileks, lebih kreatif, lebih sosial. Saya bilang nggak apa-apa wagiman daripada wagiran. Wali kota gila beneran. Next. Tadi Bapak cerita tentang Korea. Korea ini luar biasa ya, kemerdekaannya sama dengan Indonesia, kurang lebih 71 tahun, tapi sekarang per kapita income-nya sudah melompat jauh. Kualitas pendidikannya sudah ranking 3 sedunia, ranking 2 saya lupa setelah Skandinavia itu apa, Finlandia dan lain sebagainya. Negaranya fokus di ekonomi kreatif, film, musik ya, dan fashion. Saya pulang ke rumah ya, ke pendopo rumah dinas suatu malam, buka pintu, lihat ibu mertua lagi nangis nonton The Hairs ya. Mencek anak lagi hahaha nonton Running Man. Masuk kamar pribadi ketemu istri saya lagi senyum-senyum melihat Lee Min Ho. Ini budaya Korea mengintervensi sampai ke ruang pribadi wali kota Bandung ya. Tapi, nah di sini poin slide saya. Tapi di balik achievement itu, lihat, Korea itu negara nomor 2 paling tinggi bunuh dirinya, Pak. Jadi antara sense of excellence duniawi ya, dengan batin yang seimbang, itu nggak imbang. Nah Indonesia kejar prestasi Korea duniawinya, tapi kita harus negeri yang imbang, intangible value-nya, rohaninya, ESQ-nya, itu maksud saya. Jangan jadi robot, ya titipan saya. Jangan hilangkan kemanusiaan. Teknologi itu memudahkan, tapi jangan hilangkan kemanusiaan. Itu pesan saya. Next. Itulah kenapa tadi saya sampaikan, sejak saya jadi wali kota, saya fokus pada sebuah nilai namanya happiness. Maka di Bandung ini kota pertama yang serius membuat namanya Happiness Projects. Butan sudah memulai, mungkin orang ekonomi yang bicara itu memahami bahwa kemajuan bangsa tidak selalu melulu dalam filosofi statistik ekonomi saja, kira-kira begitu ya. Ukuran progress civilization itu tidak harus selalu diukur oleh statistical index, itu poin saya. Ada nilai-nilai non statistik, ya, yaitu ya susah karena intangible, tapi namanya ini kan namanya happiness ini. Saya lakukan ini, saya survei ilmiah. Ternyata hasilnya 2 ya. Orang Bandung itu bahagia kalau 2, 1 family harmony. Berarti kenapa saya jadi saksi nikah ya? Saya posting di Instagram, saya kampanye, mari menikah jika sudah siap gitu ya. Karena hasil surveinya itu Pak, orang menikah lebih bahagia dibanding yang belum menikah. Ya, very simple. Itu di Bandung ya, nggak tahu kalau di Depok. Kedua, happiness itu naik kalau banyak social interactions. Itulah kenapa saya belusukan tiap minggu, saya bawa makan malam tiap minggu ke warga miskin, saya bersepeda bertemu warga, saya sangat open di digital, di Instagram. Hari ini merayakan 4 juta follower ya. Kemudian di Twitter, di mana-mana, is part ya, bagian dari yang namanya kebahagiaan kepada warga. Interaksi, bisa physical interaction, bisa digital interaction. Ini physical interaction, tapi saya juga ada digital. Saya tanya jawab, saya kira-kira begitu. Makanya indeks kebahagiaan Bandung menurut surveinya BPS itu naik Pak, dari 68 sekarang setahun kita naik ke 70,6. 025 tidak bahagia, 25-50 kurang bahagia, 50-75 itu bahagia. Kira-kira kita di 70,6. Yang cemberut mah yang skripsinya bab 2 terus, nggak beres-beres, atau yang ditikung teman. Next. Berikutnya, dunia ini makin bahaya. Oke. Dulu saya naif Pak Dekan, saya kira makin modern kan orang makin terdidik ya.
dunia makin damai. Ternyata nggak juga. Tiba-tiba lagi senang-senangnya dengan kemajuan peradaban, ada ISIS datang menghancurkan peradaban Timur Tengah. Irak hancur, Yaman hancur, Syria hancur, Libya hancur. Jadi nggak identik loh ya, bahwa dunia makin maju, perdamaian makin keren. Nggak juga. Dan disinilah kita harus hati-hati, oke? Karena dunia ini makin dangerous, makin apa. Permusuhan ke Islam itu makin kencang sekarang. Sehingga pesan-pesan yang dulu bosan Pak, Pancasila ngomongin ini melulu, penting sekarang. Jadi nikmat stabilitas itu ya kayak nikmat kesehatan. Pada nikmat kesehatan itu kita cuek-cuek aja udah sehat sekarang. Tapi pas lagi sakit berbaring, sakit jantung nggak bisa bangun, baru kerasa nikmatnya kesehatan. Makanya seminggu sekali juga saya rajin ke rumah sakit, mengunjungi orang-orang sakit, saya semangatin supaya saya dapat hikmah juga. Saya dikasih alat kesehatan, jangan disia-siakan, kan begitu. Nah, nikmat stabilitas juga sama, kita take it for granted aja, seolah-olah Indonesia begini terus. Padahal kalau sekalinya kita ada perang, ada huru-hara, baru kerasa nikmatnya stabilitas. Dubes Arab Saudi ya pernah bilang begini, kami ini negeri Timur Tengah Pak, penduduknya sama kayak Indonesia, di atas 200 juta. Tapi bedanya kami ini dibelah-belah menjadi 22 negara. Berarti ada 22 pasukan tentara, 22 panglima, 22 presiden atau raja. Nggak pernah kompak. Padahal bahasanya sama, bahasa Arab, agamanya sama, agama Islam. Tapi nggak pernah kompak. Ya, makanya lawan Israel kalah, mereka pernah kompak. Anda di Indonesia, penduduknya beda-beda, etnisitasnya 700, etnisitasnya 400, bahasanya 700, pulaunya 17.000, tapi bisa satu tentara, satu panglima, satu presiden. Dia bilang, bukan saya ya, si dubes Arab ini, karena Anda punya Pancasila. Tepuk tangan untuk Pancasila. Jadi butuh referensi dari orang bukan Indonesia yang menyatakan Pancasila itulah lemnya Indonesia yang merekatkan kita itu ya. Jadi poin saya tadi, di dunia yang makin bahaya ini kita jangan naif ya, seperti yang dulu saya rasakan. Kita tetap harus waspada, tapi juga jangan hilangkan kemanusiaan, karena kota itu stres. Ada pepatah bahasa Inggris ya, we design cities, okay, thereafter the cities design us. Kita mendesain kotanya stres, jangan salahkan, si kota stres akan melahirkan generasi lebih stres. Tuh. Kalau kita mendesain kotanya manusiawi, insya Allah kotanya akan melahirkan generasi-generasi manusiawi. Jadi kalau lihat di Jakarta ada orang udah cuek naik trotoar, matanya sudah tidak respon gitu ya. Supir angkot di Bandung juga sama dikelaksonin itu. Ya sabar aja, nggak bergerak gitu ya. Itu contoh-contoh keekstriman yang sedang saya cari solusi-solusi kemanusiaan. Oke, next. Terakhir dari saya, dari sisi gejala, di sisi lain setelah kita makin kompetitif, kita makin ekstrim, kita makin bahaya dunianya, tapi kita makin terkoneksi. Zaman Pak Dekan mungkin kalau mau ngapel ngantri di telepon umumnya Pak, bawa recehan. Dulu doa dulu baru makan, sekarang dulu doa dulu baru makan, sekarang foto dulu baru makan kan, gitu, ya, dan lain sebagainya. Next. Ya, itulah kenapa saya manfaatkan media sosial ini sebagai cara saya mengkoneksi pada konstituen saya. Saya Twitter 1,6 juta follower, Instagram hari ini 4 juta alhamdulillah, kalau dirupiahkan lumayan ya. Facebook saya interaksinya 20 juta per bulan. Bahasa Inggrisnya lah ya, I don't have media except social media. Saya nggak punya SCTI, saya nggak punya TV One, saya nggak punya Metro seperti para politisi, tapi saya punya Facebook saya 20 juta subscriber, kira-kira begitu kan? Instagram saya 4 juta,
Saya hanya posting positive news. Positif itu bisa kerjaan saya, bisa hubungan saya dengan keluarga saya, bisa lucu-lucuan. Nah, kenapa lucu-lucuan? Itu survei ilmiah, kata Facebook, Pak. Mr. Mayor, we did a survey. Indonesian people do not like 100% serious posting. You have to have at least 30% very personalized posting. Itu Facebook loh. Itulah kenapa saya kalau posting pesannya serius, gaya bahasanya humoris. Itu lebih diterima dan betul. Saya posting serius ya, warga Bandung setelah 17 tahun kita meraih lagi piala kebersihan Adipura. Yang komen cuma 300. Warga Bandung segeralah menikah, kalau enggak disuntik mati. Wow, 5.000 gitu. Ya, ini pesan saya. Jadi hasil penelitian ilmiahnya, kalau mau engage ke market orang Indonesia, perbanyak sense of humor dalam serious intentionnya, kira-kira begitu. Ya. Jangan berita serius, gaya bahasa serius, pasti enggak. Itu cara saya. Next. Nah, makin connected ASEAN, okay? Ada Uni Eropa, masa ASEAN tidak bisa? Kelemahan kita selalu takut ya dengan MEA ini. Kita tidak siap, kita ingin proteksi ekonomi macam-macam. Padahal kalau saya keliling-keliling mereka sama-sama aja. Jadi kuncinya ya kita harus siap. Makanya di Bandung ada Kamis Inggris. Saya ingin mengedukasi orang Bandung, minimal dia basic English itu dia harus kuasai. Kira ada Kamis Inggris 600 juta ya seluruh ASEAN, sekarang 7 biggest economy. Indonesia menurut McKinsey kalau bisa memaintain 5% pertumbuhan ekonomi sampai 2030, Indonesia sendirilah yang menjadi ekonomi terbesar ke-7 kalau ekonominya 5% ya. Nah, kira-kira begitu. Berikut. Nah, ini sedikit statistik ya. Jadi ASEAN ini luar biasa ya. Berikut. Terus lewat dulu. Nah, itulah kenapa Kota Bandung mempercayai the future economy is digital economy untuk retail. Saya gandeng Tokopedia di level nasional untuk mempromosikan all product of Bandung, Pak. Saya marketing. Saya, Pak Dudit, kapan tanda tangan nama Facebook? Besok pagi ya. Besok pagi saya tanda tangan MOU dengan Facebook. Facebook sudah memilih Bandung kota pertama yang dipilih untuk punya bisnis page di Facebook untuk jualan se-ASEAN. Itu kota Bandung. Nah, ada yang nanya, nadanya agak sirik dikit. Kenapa Bandung yang dipilih Facebook? Ya saya jawab, karena wali kotanya ketok pintu ke kantor pusat Facebook, selesai gitu. Jadi saya datang ke Silicon Valley, saya datang ke kantor Facebooknya, saya cerita problem statement saya. Saya punya ekonomi kreatif, saya ingin expand bisnis kami, bisa nggak ada platform? Hasil survei Facebook yang paling populer se-ASEAN. Jadi saya nggak pilih lagi platform yang lain gitu kan. Nah, akhirnya besok pagi hari bersejarah kita tanda tangan. Kesimpulannya, perubahan itu harus dijemput, nggak bisa ditunggu. Memang kalau saya duduk diam manis di belakang meja, Facebook mau datang ke Bandung, butuh political will, ini leadership ya. Butuh political will, jemput bola untuk meraih perubahan. Jadi perubahan datang dari pemimpin-pemimpin yang proaktif. Bukan pemimpin-pemimpin yang business as usual, bukan pemimpin yang sibuk waktunya hanya rutinitas. Berikut. Nah, saya lakukan dua hal. Digital ekonomi saya kejar, physical ekonomi juga tetap saya kerjakan. Tapi saya lobby Malaysia, saya lobby Paris, duta besarnya, saya lobby Thailand, saya lobby Korea sekarang. Yang nyangkut duluan adalah Malaysia, karena Malaysia kalau ke Bandung ya dia belanjanya luar biasa. Paginya terbang ke Bandung, beli di pasar baru jilbab baju muslim
sorenya pulang ke Kuala Lumpur, dia jual 4 kali lebih mahal. Jadi ekonomi harian kami dengan Malaysia itu walaupun gayanya masih gaya begitu udah luar biasa. 16 miliar per hari perputaran uang di satu pasar saja. Nah, jadi bulan Oktober kami akan buka toko pertama kota Indonesia di luar negeri, namanya Little Bandung Store. Little Bandung itu brand yang saya bikin untuk mengkolek semua best product of Bandung dalam satu umbrella. Jadi saya ingin ingat Little Bandung, ingat good SMEs produk yang berkualitas bersaing. Makanya saya kurasi, nggak semua kita pilih ya. Berikutnya ini nilai-nilai kepemimpinan ya. Di tengah tadi ekstrim, di tengah tadi kompetitif, di tengah tadi bahaya, di tengah tadi makin terkoneksi, jangan lupa kemanusiaan, itu poin saya. Next. Salah satunya kutipan Bunda Teresa ya. Nih suka nyinyir-nyinyir di Twitter, baca nih ya. If you judge people, you have no time to love, kira-kira begitulah ya. Dalam hadis agama Islamnya, bicaralah yang baik atau diam. Walaupun ini gosipnya benar, gatel kita ingin posting, tahan aja, karena dampaknya lebih banyak buruknya daripada baiknya. Itu nggak mudah melatih emosi. Karena kalau sudah masuk sosial media kan nggak ada kontrol. Makanya saya bilang, orang yang tidak punya etika di medsos, di Twitter ya, itu ibarat dia bisa nyetir tapi tidak bisa berlalu lintas. Dia bisa naik mobil tapi nggak punya SIM. Jadi dia bisa main medsos tapi dia nggak bisa beretika. Sama, nyetirnya bisa, nggak bisa berlalu lintas kan. Lampu merah ditabrak, trotoar dinaikin terus. Berikut. Kedua, orang harus berani. Berani ini kadang-kadang kontroversi ya. Karena dalam dunia pelayanan publik seperti saya, semua tindakan saya itu multitafsir. Wah, pencitraan, benar ini mah laporan kerjaan, ini mah lebay, nggak benar. Jadi multitafsir, saya nggak bisa. Jadi kalau istilah penulis ya, publish or perish gitu. Jadi kalau sudah dipublish ya, nggak ada lagi penulis itu ya, gimana sih, pembaca aja suka-suka tafsirnya gitu. Ya, next. Ya. Nih Muhammad Yunus gitu. Siapa bilang tidak ada ekonomi untuk mereka yang tidak bankable? Dulu kan mungkin teorinya nggak masuk ya Pak. Dulu kan teorinya sederhana, kamu punya kambing, punya sapi, punya sawah, baru saya kasih pinjaman. Saya nggak punya apa-apa, nah, berarti kamu nggak bisa saya kasih pinjaman. Selesai. Terus dia ngapain? Mati, tidak survive. Ternyata Muhammad Yunus membuktikan non-bankable society group ya bisa. Nah ini yang saya praktekkan Bu. Saya punya BPR, Bandung punya bank sendiri namanya BPR. Setelah sekian lama merugi, saya putuskan kamu jadi Grameen Banknya Bandung. Dan saya cerita sukses story. Tapi poin saya, value change maker ya, membawa perubahan ini harus kamu punyai juga. Berikut. Pengambil risiko. Jadi pemimpin itu harus ambil risiko. Pebisnis itu harus ambil risiko. Kadang gagal, kadang berhasil. Kalau gagal jangan patah semangat, namanya juga risiko. Tapi risikonya terkalkulasi. Kamu suka sama cowok atau cewek, terus langsung nembak di pengkolan kan nggak mungkin, pasti ditabok kan. Tapi kan ada risiko, tapi dikalkulasi, dideketin dulu, deketin apa. Saya juga sama. Dulu saingan saya ke istri saya lebih dari 15. Ini true story ya. Karena saya insinyur, saya kalkulasi, teori kalkulus gitu ya. Oh ternyata calon istri saya ini nurutnya ibunya. Jadi yang lain lagi ngedeketin calon istri saya dulu, saya ngapel sama ibunya aja. Baik-baikin, ikut ngerendos gitu ya. Itu pencitraan bener. Hasilnya benar, saya nyatain, dia nanya ke ibunya gimana. Ridwan Kamil nyatain, terima aja, baik sama ibu gitu. Udah jadi. Sekarang jadi istri saya. Yang jomblo-jomblo ya. Jadi berikut, Erdogan itu risk taker. Antara walaupun kita suka tidak suka dengan hari ini, tapi pemimpin itu adalah orang-orang pengambil risiko. Maka banyak pemimpin juga cepat mati karena ada risiko-risiko hidup dan nyawanya juga dipertaruhkan di situ. Berikut.
Berikutnya, dalam menghadapi masa depan ini, kita harus punya cara pandang yang visioner. Jangan berpikir, oh 2 tahun lagi bisnis saya ngapain, 20 tahun lagi saya mau di mana posisinya, kira begitu. Ya, mau recehan saja atau gimana? Nah, jadi butuh orang-orang imajinatif. Salah satu anugerah Tuhan terbesar pada manusia itu adalah daya imajinasi. Soekarno melahirkan Indonesia, imajinasi. Emang bisa nyatuin Aceh sampai Papua, budayanya beda-beda, badannya beda-beda, bahasanya beda-beda. Daya imajinasi. Pancasila itulah buah dari imajinasi, sehingga semua orang nerima, akhirnya rukun. Berikut. Nah, lihat ya. Elon Musk ini dia bukan lagi ekstra Bandung Jakarta kan, tapi sudah antar galaktik kan begitu. Ya. Tesla mobil listrik. Indonesia dalam waktu 20 tahun habis minyaknya, terus kita mau kemana? Emang udah siap-siap mobilnya diganti listrik? Nggak kelihatan. Jangan kaget nanti tiba-tiba ada krisis kan, siap dari sekarang. Solar City sama juga. Ya. Nah, inilah orang-orang visioner yang menerjemahkan imajinasinya. Kalau Soekarno tadi imajinasinya ke politik, menyatukan masyarakat yang heterogen. Orang-orang seperti ini dia menyatukan imajinasinya ke dalam bisnis. Dan dia nanti blue ocean strategi, nggak ada lawan, udah yang lain cuma ngekor-ngekor aja kan, dia menang sendiri, kira begitu. Berikutnya nilai pemimpin harus mencipta, harus berkarya, harus punya something new, kira-kira begitu. Next, tokoh yang saya sukai adalah dulu Apple ya, Steve Jobs. Di mana Apple merubah cara pandang kita menggunakan gadget, ya, teknologi menjadi sesuatu yang totally berbeda. Hanya datang dari kepala satu orang. Bayangkan kalau semuanya kayak Steve Jobs kan. Dan seterusnya. Berikut, terakhir, jadi pemimpin harus punya will, ya, bukan wanita lain, tapi keinginan kuat, ya, keinginan kuat untuk mengeksekusi gagasan, kira-kira begitu. Nanti saya cerita pergulatan batin saya di poin ini. Saya harus mindahin kampung kumuh, orang kampungnya nggak mau, sama kayak Pak Ahok juga, gitu kan. Antara saya mengalah, nggak mindahin, tapi dia ilegal, tempatnya mau dipakai. Nah, disinilah kepemimpinan masuk, ya. Nanti saya cerita. Berikut, nah tentunya Bung Karno yang paling pas ya. Berikut. Sehingga kembali ke Chelsea Islam kita, kalau anda dalam pandangan saya mau bersiap dalam menghadapi kompetisi masa depan, dalam kehidupan sosial yang makin ekstrim, ekonomi yang makin kompetitif, dunia politik yang makin bahaya, kehidupan antar pribadi yang terkoneksi, minimal dalam saran saya punyalah 5 nilai. Ya, selalu memiliki kemanusiaan, menjadi pengambil risiko terkalkulasi yang cerdas, yang memiliki keberanian strong will dalam mengeksekusi gagasan, punya jiwa perubahan terhadap Indonesia, negeri indah yang banyak masalah ini, kan? Dan juga harus berpikir inovatif karena Anda berpendidikan. Kalau memiliki 5 nilai ini, itu modal untuk bisa survive di generasi berikut. Nah, sekarang saya cerita pengalaman saya menerjemahkan nilai-nilai tadi ya dalam keseharian. Berikut, khairunas anfa'um linas, ya, dalam hadisnya begitu. Itu nasihat ibu saya juga begitu. Kamu mau jadi arsitek, mau jadi wali kota, mau jadi apa, yang penting hidupnya bermanfaat. Siap, saya bilang begitu. Jadi saya nggak jadi wali kota juga nggak ada masalah, karena tujuan hidup saya bukan si wali kotanya, tapi kebermanfaatannya. Dalam posisi wali kota, saya bermanfaat banyak loh, ya. Ya pastilah ya, tapi itu menyemangati gitu. Tapi bukan tidak jadi wali kota terus tidak bermanfaat, nggak juga. Mimpi saya banyak gitu ya, kira-kira begitu. Berikut. Nah, salah satunya saya ikut Soekarno ngebangun Bandung tidak melulu urusan 5 tahun. Saya membangun Bandung 20 tahun, maka saya punya visi Bandung harus jadi Silicon Valley-nya Indonesia. Resepnya sudah ada. Orang pinternya banyak,
terkoneksi kemana-mana. Penduduk Bandung itu 2,4 juta, Facebooknya 2,1 juta. Oke. Itu tingkat keterkoneksiannya Pak. Pembantu saya Facebooknya 2. Satu namanya Jajang, satu lagi akun sayang kamu pakai huruf panjang alay gitu, buat bohongin orang. Saya membuat namanya Bandung Teknopolis, 600 hektar di timur Bandung, karena saya sedih Pak Dekan. Saya ke Korea, semua made in Korea. Saya ke Cina, semua made in China. Saya ke Jerman, semua yang saya pegang made in Jerman. Saya ke Jepang sama juga. Pulang ke Indonesia, nggak ada made in Indonesia. HP Cina, HP Korea, mobil-mobil Jepang, kacamata impor dari mana. Terus masa ini bangsa besar hanya pengkonsumsi gitu kan? Ini salah arah menurut saya. Kita lagi bonus demografi, consuming kelasnya 50 juta sekarang. Katanya kalau ekonomi 5%, consuming kelas kita double 100 juta. Tapi kan cuman society yang consuming gitu. Emang kita punya pabrik mobil yang keren, motor yang keren, HP yang keren? Nah, itu ya gelisahan saya. Maka walaupun level saya wali kota, iseng-iseng aja. Saya punya visi bikin sebuah sistem di mana wahai global economy, kalau mau ICT bisnis ke Bandung aja, saya urusin semuanya. Alhamdulillah Pak, tahun lalu saya deal 1 triliun dengan perusahaan aerospace dari Amerika. Dia membuka IMB-nya sedang beres. Saya tanya, why you choose Bandung, Mr. Mayor? You have world class engineer, okay? You have more livable quality of life, relatif ya. Ketiga, low cost living. Udah. Sekarang kemana-mana saya jualan itu Pak. Datanglah ke Bandung, we have world class engineer, ikut si bule yang ngomong kan. We have world class engineer, we have livable quality of living, we have a low cost living atau affordable, itu aja. Nah tahun ini doakan ya, kalau lancar 2 bulan lagi saya mau MOU 2 triliun data center Asia Pasifik mau saya tarik ke Bandung. Saingannya dengan Thailand ya. Nah ini poin saya ini punya 800 urusan, dari orang mati, inflasi, daging sapi ya, jomblo galau saya urusin. Tapi satu dari 800 itu saya harus berpikir ekonomi makro. Ekonomi makro apa? Gak punya sumber daya alam, gak punya sumber daya energi. Tapi tadi saya punya manusia keren-keren. Tapi mereka nggak ngerti cara connect. Tugas saya, networking is everything. Koneksi saya di Amerika saya tarik semua. Saya ketok pintu Facebook tadi kan gitu. Ya, doakan kalau nanti 2 triliun saya traktir ya. Traktir lotek aja. Bisnisnya high tech, traktirannya low tech. Berikut. Nih, jadi sebagai wali kota dari sisi visioner, saya terbang kemana-mana, saya jemput bola. Ya, dan saya selalu lapor ke warga kalau saya travel ke luar negeri. Sebelum jadi wali kota, saya sudah mengunjungi, mohon maaf, 150 kota dunia. Jadi saya nggak suka jalan-jalan ke luar negeri kalau nggak ada ujungnya. Saya sudah selesai urusan traveling untuk jadi arsitek. Saya bilang ke warga saya hanya pergi kalau ujungnya ada MOU, kalau ujungnya ada investasi, ujungnya ada hasil. Ini dengan wali kota Seoul. Ya, saya melobi wali kota ya agar Lee Min Ho jangan ke Bandung. Berikut, saya bicara di forum wali kota dunia, oke, mewakili Indonesia. Dulu saya nggak pedean Pak orangnya Pak, tapi lama-lama saya melatih diri bahwa itulah musuhnya. Jadi musuh kita itu ya diri kita sendiri, diri kita yang bikin males, diri kita yang bilang malu tampil ke depan, diri kita yang bilang kayaknya nggak bisa. Jadi musuh kita itu ya sebenarnya diri kita sendiri. Setengah kita kan pembisik negatif kan, kayak di film-film ada setannya, ada malaikat, itu benar. Jadi saya melawan diri sendiri, akhirnya saya pede-pede aja. Dulu ya waktu di mana di Beijing ya, saya ini karyawan perusahaan Amerika. Jadi 17 tahun saya di global economy di bidang desain. Tinggal di Amerika, saya tinggal di Hong Kong, punya bos orang Amerika. Proyeknya di Cina, di Beijing. Bos saya harusnya presentasi
Dia terbang dari San Francisco, saya terbang dari Hong Kong, presentasinya di Beijing. Saya cuma asrot, asisten sorot, PowerPoint doang gitu. Nah. Ini forum sudah ngumpul pebisnis semua. Yang harus bicara bos saya, dia telepon, Ridwan, I got stuck in San Francisco, I cannot come. You have to present on behalf the company. Aduh, Gusti, ya, harus bilang. Saya kan cuma tukang komputer aja, suruh presentasi depan CEO, Bu. Wah, itu momen dalam hidup yang keringat dingin cerita ya. Saya nggak bisa dalam hati saya nggak pede, apalah saya cuma asrokan gitu ya. Tapi akhirnya teman saya bilang, Ridwan udah presentasi aja. Kenapa? Semua yang ada di sini juga nggak bisa bahasa Inggris. Oh. Ya, nah, orang-orang Tiongkok ini nggak beda. Tadinya kan saya nggak pede Pak, harus ngomong bahasa Inggris terus. Ternyata kasih tahu, tenang aja, semua yang ada di sini orang-orang Tiongkok rata-rata nggak bisa bahasa Inggris juga. Jadi kamu ngomong keren juga, mereka ya nggak ngerti-ngerti apa. Ya saya presentasi lah, proyeknya dapat ya. Dikasih penghargaan, saya jadi asisten direktur. Itu karir terakhir sebelum saya pulang. Poin saya tadi ya, nilai hidupnya apa? Musuh kita itu diri kita sendiri. Terus story itu. Ya. Jadi lawan itu apa? Bisikan-bisikan negatif dari diri sendiri yang membuat kamu merasa tidak mampu, tidak bisa, atau tidak mungkin. Lawan. Next. Perubahan harus jemput. Berikut. Kita 5 menit lagi. 15 menit kita tanya jawab. Ini Silicon Valley di Bandungnya, ya sudah siap. Berikut kereta api cepat nanti dari Jakarta Bandung itu mendaratnya di sini 4 jam, sekarang tinggal 35 menit nanti insya Allah. Yang senang yang LDR ya. Dulu kangen yang 4 jam, sekarang 35 menit udah ketemu. Ini pusat inkubasinya, ITB ambil 1, tadi yang data center ambil 1. Suatu hari ini kota paling canggih se-Indonesia, insya Allah. Berikut, saya membangun nilai-nilai lain, ya. Berikut, kebahagiaan. Sebelum saya wali kota, foto ini nggak ada Pak. Nggak ada orang kota punya pikiran bisa main di sungai di tengah kota. Nggak ada imajinasi. Saya bilang harus bisa. Sebagai insinyur, saya bilang bisa. Kamu bikin filter sungai aja. Oh pakai, harus bisa. Dari political will. Tapi Pak, harus bisa, tapi harus bisa. Ya, akhirnya bisa. Ya, saya bendung airnya, air kotor nih, air selokan. Sekarang anak-anak main seperti ini. Ya. Berikut. Ini halte di Bandung ada ayunan, ya, ide dari warga. Jadi menunggu bis tidak lagi membosankan. Gitu. Ini dulunya tempat jin buangan, tempat narkoba gelap-gelapan, kolong jalan layang saya jadikan taman film. Tiap hari warga Bandung nonton film free, bebas seperti ini. Paling ramai kalau Persib lagi main. Berikut. Ini nilai kemanusiaan tadi, man of value, ingat ya, Bunda Teresa. Saya terjemahkan. Oke lah, saya nggak bisa bawa Bandung dalam 5 tahun jadi Singapura, kayak Singapura. Tapi at least kalau cuma sejam seminggu masa saya nggak bisa. Maka saya paksa diri saya Jumat malam selalu bawa makanan dinner ke orang-orang paling miskin di tiap kecamatan. Saya cuma ajak makan, saya kasih beras, kasih macam-macam ya. Problemnya saya urusin roti lahu, minta modal apa. Jomblo anaknya saya urusin juga. Pokoknya yang mereka anggap problem saya bantu ya. Berikut. You have to walk the talk as a leader. Saya kampanye bersepeda, ya saya ini bersepeda. Saya bike to work setiap hari dari hari pertama saya dilantik sampai hari ini. Dan yang menarik, gagal bike to work-nya. Orang-orang dewasa di Bandung susah ya karena udah terlalu nyaman dengan gaya hidup motor atau mobil. Yang mengikuti jejak wali kota anak-anak. Jadi di Bandung populer bike to school bukan bike to work. Jadi tiap hari saya sepedahan ketemulah anak-anak yang calon-calon pengganti saya di masa depan ya. Berikut. Smart City, saya memberantas korupsi dengan teknologi. Saya nggak terlalu percaya kita ceramahin orang ya, kamu jelek terus kamu harus baik, kamu harus nggak boleh pungli, kamu bisa. Ya di depan di balik kanan kan nggak tahu. Tapi kalau dikunci dengan teknologi, ya siswa baru dulu gimana kepala sekolah korupsi satu kursi jual 20 juta, kali ratusan kursi 20 miliar korupsi penerimaan siswa baru. Saya switch jadi online hilang, nggak ada opportunity. Perizinan juga sama, lain-lain kira-kira gitulah filosofi.
Saya anak gadget kan, saya pakai gadget untuk merubah birokrasi. Next. Hasilnya dalam 2 tahun kami punya command center secanggih ini. Silakan datang kalau ke Bandung ya. Dari Star Trek. Berikut. Ini perizinan online ya, juga kita lakukan. Berikut. Nanti dibantu oleh UI juga penyempurnaannya. Ini inspirasi Muhammad Yunus. Saya bikin kredit Pak, kredit mikro tanpa agunan Pak. Pak Wali, saya kan nggak punya motor, Pak Wali nggak punya nggak punya TV, nggak punya kontrakan. Ya udah kamu kumpul berlima aja, ya. 1 macet 4 tanggung jawab di kredit kelompok kan. Dulu Pak Wali kata dirutnya nggak bisa, harus bisa. Pak Wali nggak mungkin, kata OJK harus bisa. Dia bilang Pak Wali harus, bisa aja. Ya, ini singkat ceritanya ya. Akhirnya bisa Pak, saya cek ke OJK, boleh Pak Wali, asal ada instrumen kepastian dalam equity-nya gitu. Ya udah, kredit kelompok 1 tanggung jawab. Apa yang terjadi Pak? Setahun saya launching kredit ala Grameen Bank, 10.000 orang miskin saya kasih sampai 30 juta per orang. NPL-nya 0. Saya dulu mengira, saya ambil risiko kan, ngasih ke orang, nggak ada equity, nggak ada mortgage, nggak ada jaminan, pasti banyak ngemplang. Ternyata orang miskin udah suka ngemplang, nggak kayak konglomerat. Jadi NPL 0 ini Pak, itu very touching story Pak. Dari 10.000 yang saya kasih, 3.000-nya mereka-mereka yang terjerat rentenir Pak. Yang bunganya sebulan 15%, kali setahun bisa 100%. Sekarang hijrah mereka ke BPR saya. Saya lagi bikin video testimoninya ya. Jadi poin saya ya kepada adik-adik, teori ekonomi yang kita pelajari kadang-kadang ketemu teori barunya di lapangan, kira-kira begitu. Jadi jangan-jangan BPR saya ini akan membuat teori baru. Ternyata bisa non bankable itu melahirkan gagasan menggerakkan ekonomi yang mengentaskan kemiskinan, kira-kira begitu. Berikut. Ini smart city ngantri online, terus saya bikin creative center, terus saya bikin innovation center ya. Barang mahal saya investasi, orang Bandung tinggal datang pinjam 3D printer bikin produk, industrialisasi, dia kaya, udah saya happy gitu ya. Caranya negara turun. Berikut. Ini cerita yang memindahkan kampung, saya nggak pakai TNI, nggak pakai polisi, saya duduk 6 bulan. Pak Wali gini, ya Bu, Pak Wali, ya Bu, ya Bu aja, ya politik ya Bu saya tuh ya. Ya Bu, maaf Bu, ya Bu, maaf Bu, 6 bulan begitu aja. Akhirnya mereka paham bahwa saya sediakan apartemennya, Ibu cek sendiri kualitas apartemennya, Ibu suka, oke ya, Ibu ilegal, Ibu saya pindahkan. Akhirnya pindah sendiri, alhamdulillah. Next, hasilnya seperti ini, berikut. Dari taman bermain buat anak-anak dan warga miskin, terus indeks kebahagiaan naik karena sungai yang dulu di belakang rumah kumuh sekarang bisa rekreasi. Next. Ini dulu teori ekonomi ya. Saya tutup jalan mobil menjadi jalan manusia. Saya didemo oleh pemilik toko. Nah, ini teori ekonomi lagi. Pak Wali ini gimana? Kan saya bisnis hilang. Saya bilang, Pak, kasih saya 6 bulan ya. Kalau saya tutup jalan menjadi jalan manusia, bisnisnya turun, saya buka lagi jadi biasa. Apa yang terjadi? Teori saya benar Pak. Orang dikasih nyaman di kota, dia makin datang, duduk makin lama duduk, makin banyak haus, makin lapar, maka dia beli lagi. Waktu beli dia lihat ada sel 30%, dia impulsif baik kan. Jadi akhirnya tadinya nggak niat beli, tiba-tiba karena kelamaan nongkrong jadi beli. Bulan lalu pemilik toko sejalan ini datang ke saya, Pak Wali bisnis naik, kita tutup selamanya. Nah, jadi kira-kira antara teori will itu harus kita seimbangkan. Nah, karena waktu terbatas, saya akan jawab pertanyaan dengan menggunakan slide-slide sisanya. Tapi poin saya ya, kira-kira itu semangatnya. Tadi ada situasi dunia yang harus Anda pahami, Anda perkuat diri Anda dengan nilai-nilai tadi. Setelah itu mah improvisasi aja di tengah-tengahnya. Dan jangan lupa tentunya tadi teori ekonomi bisa lahir tidak melulu dilamunkan di ruang-ruang ber-AC, tapi teori ekonomi juga sering lahir dari eksperimen di lapangan yang kadang-kadang kita nggak pakai teori yang besar-besar juga ya, tapi melahirkan sebuah gagasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naif dari jurusan Ilmu Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mahasiswa baru 2016. Saya asli dari Provinsi Gorontalo, merantau ke Jakarta. Pertanyaan pertama, Pak, saya ingin tahu lebih dalam tentang keseharian Bapak semasa kuliah. Keseharian dari pagi sampai malam, kalau bisa dijelaskan ke kami. Dan yang kedua ini yang terakhir, Bandung adalah kota yang sudah wow dari zaman dulu. Kita sudah mengenal Bandung dan Bandung sudah dikenal sama dunia. Bagaimana dengan daerah-daerah yang masih tertinggal, masih belum dikenal, seperti daerah kami, daerah Provinsi Gorontalo? Apakah ada kesempatan yang sama dengan Bandung? Terima kasih. Memproduksi suatu snack yang unik, tapi kemudian ditentang karena bungkusnya. Nah, sebenarnya kan di sini ada dua pandangan, antara pandangan yang ya itu nggak boleh karena bentuknya tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran yang kita anut. Sedangkan di sisi lain ada pandangan bahwa itu suatu yang kreatif. Nah, di sini saya ingin mempertanyakan kreatif itu dimaknai seperti apa? Kemudian ya seperti apa sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kemudian terakhir kemarin ini agak di luar konteks ya Pak. Kemarin kan Bapak habis ngerapihin Hussein Sastra Negara ya Pak. Apakah pas BIGB nanti Bapak juga ikut membantu desain atau enggak? Terima kasih. Nama saya Anya, saya perwakilan dari Excellent Institute, umur saya 17 tahun. Saya penasaran nih, tadi kan Bapak banyak cerita kalau misalnya Bapak itu banyak melakukan project yang dikira itu impossible gitu, tapi gimana gitu Bapak buat bawahan-bawahan Bapak itu mengusahakan segimana caranya biar project itu terjadi, gimana Bapak itu bisa bikin bawahan-bawahan Bapak itu tuh nurut gitu loh sampai mereka mau mati-matian gitu untuk mengusahakan project Bapak terwujud. Terima kasih. Gini ya, ilmu yang paling susah dalam hidup ini apa coba? Keseimbangan hidup. Oke. Terlalu banyak kerja, lupa rumah tangga berantakan. Kebanyakan di rumah, jarang bergaul, introvert, nggak jelas kadang-kadang kan. Sama juga, kamu hidup di kampus ini nggak hanya kuliah saja. Memang tujuan utamanya itu, tapi hidup tidak didominasi hanya urusan mencari ilmu kan begitu. Kamu ini makhluk sosial kan, harus tahu dan sebagainya. Maka waktu mahasiswa saya termasuk hiperaktif. Saya aktif di himpunan, saya yang ngospek anak-anak baru ya, anak kayak kamu nih. Saya yang bikin kurikulum ospeknya dulu, komandan lapangan, saya pelatih paskibraka juga, pulang kuliah melatih di SMA ya, termasuk mantan saya, kecengan saya ada paskibraka juga gitu. Jadi dan ya itu pulang juga jarang saya ke rumah ya, walaupun punya rumah tidur juga nggak di kamar, di depan TV, pokoknya sesampainya rumah. Jadi ibu saya juga ya mungkin udah nggak menganggap saya anak kali ya, nggak jelas kapan pulangnya. Tapi saya jaga nama baik lah, itu aja ya. Apapun yang saya lakukan, saya pegang, saya jaga nama baik pribadi, nama baik keluarga. Jadi saya hiperaktif kemana-mana karena masa-masa mahasiswa ini masa-masa terakhir, oke? Masa-masa terakhir kamu bisa melakukan apa-apa yang sebenarnya kamu sendiri yang ngatur jadwalnya, kira-kira begitu. Kalau kamu nanti sudah jadi karyawan, misalkan ya, kamu 9 to 5 nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, kalau mahasiswa masih ada waktu luang kan, sejam, 2 jam, 3 jam ngapain, isilah kesempatan. Kalau surat walas itu demi waktu kita tuh merugi. Tahu-tahu lulus kita hanya kuliah, bisa saja nggak ada masalah juga. Tapi hidup, saya bilang tadi ya, warna hidup tidak hanya urusan itu. Jadi kira-kira nasihat saya, kamu kejar selama energi kamu itu memungkinkan, melakukan apa saja selama menurut kamu itu ada nilai tambah buat kepribadian kamu itu. Saya cerita Pak, ya, saya aktif di organisasi ya Pak. Waktu saya di Amerika, saya berprestasi lah alhamdulillah. Ya, waktu saya pindah ke negara lain, saya bilang ke bos saya, Pak Bos, ya, boleh ya nanti ganti saya arsiteknya orang Indonesia lagi di Amerika ya. Kalau boleh jangan ke orang Amerika, ke orang Indonesia aja. Pokoknya saya jamin mirip-mirip kayak saya, insya Allah lebih. Oke? Akhirnya dia percaya kepada saya. Saya telepon teman saya, teman sekolah, namanya Haris. Riz, kamu gantiin saya ya. Kamu urus visa kamu, saya kirim surat dari Amerika. Pokoknya
saya gimana? Anak ITB lah ya, yang dari Madiun, ya. Juga dari negeri yang memang kurang maju lah ya. Dari gayanya begitu. Nah, dia datang ke Amerika, dia bekerja keras. Tahun lalu dia telepon ke saya setelah itu tahun 2000 ya, berarti 16 tahun kan. Setelah 16 tahun dari Riz kamu ganti saya itu 16 tahun lalu ya. Tahun lalu dia telepon, Mil, saya sekarang CEO di perusahaan ini, coba. Tuh. Jadi orang Indonesia itu hebat-hebat Pak, cuman tidak punya panggung kadang-kadang. Itu nasihat saya. Ya. Cerita kedua, dia orang aktivis si Haris ini, makanya saya kenal. Kalau saya nggak aktif ya saya nggak kenal dia ya. Yang kedua Pak, waktu di Hong Kong saya lakukan hal kedua. Si A, si B, adik kelas kalau ini ya. Saya bilang ke bos saya, bos, ada lowongan 2 kerjaan, saya cari orang Indonesia ya. Ya terserah kamu aja Ridwan, kamu cari orang Indonesia. Saya panggil 2 orang alumni ITB juga ya, KKN positif lah ya. Si A, si B, yang satu sama pinter Pak, tapi yang satu aktivis kampus, yang satu mah kuliah aja, tapi pinternya sama. Oke. Apa yang terjadi? Sama juga. Setelah 6 tahun ini jadi direktur, si yang aktivis kampus ini. Yang satu gitu aja. Ya, pinter tapi karirnya nggak naik. Saya tanya ke bos bule saya, kenapa kamu milih si B jadi direktur? Dia suka bantah saya, Ridwan katanya. Kalau saya ngasih argumen, dia bantah dengan argumentasi. Saya suka orang yang men-challenge saya. Dia bilang gitu, ini true story ya. Jadi si B ini dulunya aktivis kampus, yang hidupnya nggak hanya kuliah saja, itu poin saya. Oke? Jadi para mahasiswa, mari eksplor kehidupan ini melebihi apa yang kita lihat sebagai mahasiswa saja. Kedua, Gorontalo ya. Kamu belajarnya jangan ke Bandung karena ada apple, ada susah saya cerita. Kamu belajarnya ke sebuah kota namanya Bantaeng. Kamu Google. Bantaeng kayak Gorontalo. Ya. Sekarang Bantaeng udah kayak kota di Jepang. Karena si bupatinya itu dia profesor lulusan Jepang. Networking is everything kan pesan saya ya. Apa yang dia lakukan? Dia nggak kemana-mana. Dia nggak ngelobi ke Amerika, nggak ngelobi ke Eropa. Dia lobby hanya Jepang. Karena dia bisanya hanya bahasa Jepang. Ya. Apa yang terjadi? Investornya datang, dia sediakan tempat, bikin industri anu. Sekarang kalau kamu Google before afternya Bantaeng Pak, luar biasa. Hanya dalam waktu 5 tahun, kota kabupaten terbelakang sekarang menjadi kabupaten maju. Sistem rumah sakitnya udah kelas dunia, bantuan ambulan, bantuan mobil kebakaran dari Jepang semua udah kayak kota negara maju. Ya. Itu Bantaeng. Jadi poin saya leadership. Ya, makanya kamu harus bercita-cita jadi pemimpin. Karena kunci perubahan ujungnya ada di pemimpin. Tapi pemimpin yang tercerahkan ya, bukan pemimpin yang sibuk bisnis as usual. Kira-kira. Jadi saran saya itu, saran kedua, kalau tidak bisa jadi generalis, jadilah spesialis. Jadi Gorontalo kalau bisanya cuma jagung, udah jadi penghasil industri jagung terkeren, nggak hanya se-Indonesia, sedunia kalau bisa. Jangan milih yang lain-lain lagi, kira-kira begitu. Ya karena saya tahu Gorontalo potensinya dari jagung. Jadi cerita Bantaeng, cerita spesialis itu kurang lebih saran saya ya, dan mudah bermanfaat. Kemudian pertanyaan kedua, tadi. Like begini Pak. Oh. Fenomena itu Gini ya. kreativitas kok dimaknai seperti apa batasannya? Kalau kamu hidup sendirian, nilai yang kamu pahami adalah nilai kamu sendiri. Tapi kalau kamu sudah berlima, nilai yang kamu pahami adalah nilai si berlima itu. Kamu hidup dengan 220 juta, ya kamu harus tepat salira dengan pikiran-pikiran si 220 juta penduduk Indonesia. Nah, kreativitas itu adalah kata sifat, saya kreatif. Tapi bisa kreatif jahat, mengakali pajak kan sering gitu kan. Bagi saya lawan nih sekarang orang-orang yang menyiasati pajak ya. Ada kreatif yang sifatnya positif. Jadi ini bagi saya hanya salah tafsir. Menurut dia kreatifnya positif, tapi waktu dilempar ke pasar responnya negatif. Saya juga tidak yakin dia niatnya jelek ya. Ini yang menarik dibikinnya di Depok Pak, di rumah. Dia online store, udah bener digital ekonomi. Dilatihnya di mana? Di Bandung pinternya. Jadi ya saya ke bawah-bawah juga. Ya. Jadi ikut workshop UKM-nya di Bandung, pulang ke Depok dia bikin bisnisnya di rumah bapaknya, dia jual, dia dapat ide,
Nah tapi ini cuma remas aku, nah itu kan. Jadi si anak yang beli itu maksudnya apa remas aku, nanya ke ibunya, ibu kenapa, apa bikini itu, apa remas aku, kan ibunya bingung menjelaskan. Kata ibunya yang begini sambil buka baju masakan. Ya, jadi poin saya ada nilai-nilai beyond yourself lah kira-kira begitu, bahwa sekalinya kamu bermasyarakat, kamu berlangganan subscribe dengan nilai-nilai di luar kamu. Nah, si bikini snack ini dia pakai nilainya sendiri, tidak sadar bahwa nilai sendiri itu tidak mendapat sebuah tempat yang pas. Kalau dia jual di Amerika, no problem, karena nilai-nilai sosial orang Amerika menerima ini. Tapi kan sudah takdirnya hidup di negara Indonesia, 80%-nya Muslim, punya nilai-nilai yang dipegang. Jadi itu contohnya ya. Maichi ya, Maichi ini keripik Pak. Jadi kreativitas itu ada dua, memberi added value atau menciptakan baru. Ya, jadi kreativitas tertinggi itu namanya inovasi, kayak Steve Jobs. Dari tidak ada menjadi ada, itu inovasi. Tapi kalau kreatif itu tidak harus selalu menciptakan yang baru, tapi bisa memberi nilai tambah dari yang biasa-biasa aja. Kan ojek dari dulu udah ada. Si Nadim ini bikin Gojek, apakah dia menciptakan ojek? Kan enggak ya. Dari zaman Bang Jaja Miharja ojek sudah ada kan. Tapi dia bikin sistemnya, menambah added value kan begitu. Nah, si keripik Maichi juga sama Pak. Dari zaman nenek saya keripik pedas itu ada. Tapi dia jadi miliuner, kamu follow Instagram ownernya ya. Tiap hari pamer Ferrari, Lamborghini, ya memang anak muda, duitnya banyak, pasti larinya kan liatin mobilnya, nggak apa-apa, menyemangati, walaupun saya sirik ya. Mobilnya Lamborghini, Ferrari. Poin saya, apa yang dia ciptakan? Dia nggak menciptakan keripiknya, dia ciptakan sebuah gimmick, added value ekonomi. Jika kamu makan level 0, kamu nggak ada pedesnya. Kamu level 5, kamu pedes banget gitu. Kalau 10, kamu masuk ke toilet, mencret. Jadi akhirnya gimmicknya apa? Kamu level berapa? Saya level ini, saya level itu, begitu. Jadi apa moral story-nya, kreatif itu tidak harus menciptakan yang baru, tapi menambahi sistem proses yang dulunya biasa-biasa ternyata. Jadi kayaknya bukan karena mencipta keripiknya, kayaknya karena dia berimajinasi memberi nilai tambah dari sebuah proses yang sudah ada. Kira-kira begitu. Terakhir, karena saya harus pergi. Gimana membuat anak buah Bapak tuh kok mau, Bapak bilang harus bisa, harus bisa. Ya. Gimana nih Pak anak buahnya kok jadi bisa tergerak? Tadi ada satu cerita yang lupa saya ceritakan. Pengen coba yang leadership di Pempat itu Pak. Ya. Yang ada gambar Soekarno, gambar kepemimpinan itu Mbak ya, itu ada 4 dalam sejarah peradaban manusia. Tipe pertama itu diikuti karena pemikirannya dan sabdanya. Itulah Nabi Rasul, itu pemimpin, betul? Kita ikuti, apakah pernah ketemu? Enggak, kan? Yang diikuti apanya? Yang diikuti sabdanya. Nabi Rasul terserah agamanya apa. Zamannya sudah lewat ya. Tipe kepemimpinan kedua itu raja-raja. Dari orang biasa gara-gara menaklukkan wilayah dia ngaku jadi raja kan. Akhirnya jadi raja kayak darah biru. Padahal kalau ditelaah siapa nenek moyang pertamanya, pasti itu orang biasa yang menaklukkan sebuah geografis ya. Jadi nggak semua raja-raja itu turun dari langit terus jadi raja. Rata-rata pasukan biasa atau apa. Itu sudah lewat juga. Jadi kalau asalkan pemimpin ngaku kayak raja udah lewat. Tipe kepemimpinan ketiga dalam sejarah peradaban kita adalah pemimpin yang membebaskan. Bung Karno, Kemal Atatürk, Mahatma Gandhi, Lee Kuan Yew dan lain sebagainya. Juga udah lewat. Tipe kepemimpinan keempat adalah seperti Pak Jokowi, pemimpin dari orang kebajakan. Saya sedang mempraktekkan tipe kepemimpinan keempat. Saya dulunya warga Bandung, dosen, tiba-tiba jadi wali kota. Jadi saya nggak berubah gaya saya. Nggak pengen kayak Nabi, nggak pengen kayak raja, nggak pengen kayak pemimpin revolusi, ya kayak Ridwan Kamil aja yang ngantri di bioskop, yang nganter istri ke toko Jogja lama-lama kan biasa, bertemu dengan para suami yang nunggu kelamaan, sama aja gitu kan. Saya nganter anak sekolah, saya beresin PR anak saya. Bedanya saya dengan warga saya cuma satu, jadwal saya lebih sibuk itu aja. Tapi penampilan,
keseharian itu nggak ada bedanya dengan warga yang dipimpin. Itulah tipe kepemimpinan yang keempat. Nah, jawabannya adalah kenapa anak buah saya mau nurut dan bisa, ya? Karena saya mempraktekkan, kalau tadi kan tipe-tipenya ya. Sekarang metode kepemimpinan. Metode kepemimpinan itu pakai yang Ki Hajar Dewantoro. Ing Narsosum Tulodo memimpin di depan, Ing Madya Mangunkursum memimpin di tengah, Tutpuri Handayani di belakang. Saya menggunakan dalam kewalikotaan adalah kepemimpinan yang kedua, Ing Madya Mangunkursum. Saya memimpin tidak di sini, saya memimpin di tengah. Saya dorong pasukan dari belakang biar maju, saya geret yang di belakang supaya maju. Itu Mbak. Jadi sebagai pemimpin saya nggak nyuruh doang, kamu beresin, saya ikutan ke lapangan gitu. Ya. Jadi kayak Ryan Giggs kalau MU itu kadang-kadang jadi pelatih, kadang-kadang nggak gol aja, si pelatih buka baju ikut main, kan? Playing manager kira-kira begitu. Pas gol, saya bilang gini ya nggolinnya, oke, aman, saya jadi pelatih lagi ke pinggir lapangan. Nah jadi Kota Bandung saya melakukan itu, semua program saya taman apa dan sebagainya, BPR kredit itu saya turun ikut ke teknis. Jadi pemimpin di level kota itu dia supir, dia juga montir, nggak supir aja, nggak nyetir aja. Oh di ban udah bocor, bensin sudah habis. Kadang-kadang harus jadi montir. Setelah jadi montir jadi supir lagi. Secara fisik melelahkan. Makanya kalau jadi wali kota lebih baik anak muda karena sehat, kuat dan masih bisa fit kira-kira begitu. Ya. Nah jadi itu tips saya kenapa bisa berubah karena sebagai pemimpin Anda turun ke tengah pasukan, ikut ngurusi detail, ikut ngurusi strategi juga. Itu cara saya membawa perubahan di Kota Bandung. Itulah kenapa terakhir dari saya, cinta itu ada 3. 1 cinta kepada Tuhan, 2 cinta kepada sesama manusia, 3 pada cinta pada tanah kelahiran. Jadi saya sedang mempraktekkan cinta yang ketiga. Bandung banyak masalah, inspirasi banyak dari Bandung. Itulah kenapa saya tidak ke Jakarta. Karena yang dilakukan di Bandung bisa jadi inspirasi Indonesia juga. Bandung tanah tempat saya lahir, tempat saya berjodoh, tempat saya sekolah. Bandungnya belum beres. Kalau saya secara politik hanya ngejar, oh ada peluang saya ambil, oh ada peluang lagi sama ambil. Tapi di belakang nggak beres kan? Apa pesan yang mau disampaikan kan? Nah, itu kira-kira caranya seperti itu. Jadi Indonesia ini bukan hanya Jakarta. Oke? Terima kasih. Itu saja. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di generasi informasi banyak banget tapi sepotong-sepotong. Saya pernah di suatu workshop seperti ini, saya bertanya kepada mahasiswa berapa banyak buku yang telah mereka selesaikan sampai habis. Itu rata-rata cuma 3 buku kalau freshman. Karena kebanyakan nge-tweet Pak, baca Twitter, segala yang pendek-pendek gitu loh baca. Nah akhirnya ada fenomena karena dia punya dapat informasi yang sangat banyak tapi sangat sepotong-sepotong, adalah fenomena yang tadi Bapak singgung-singgung juga, galau. Nah setelah lulus biasanya jadi bingung mau ngapain ya setelah lulus gitu. Akhirnya adalah fenomena insinyur jadi bankers, dokter hewan jadi bankers dan lain-lain sebagainya. Nah ternyata ada masalah, kayaknya generasi muda nih yang bakal memimpin, menjadi generasi pemimpin ketika Indonesia berusia 100 tahun itu nggak tahu maunya apa. Bapak boleh nggak kasih tips gimana sih Pak menemukan passion, menemukan saya tuh maunya apa sih gitu. Sehingga ketika dia nanti berkarya dia akan memberikan lebih dari ekspektasi orang, lebih dari tugasnya karena dia itu passionnya gitu Pak. Boleh nggak Bapak tips yang singkat aja Pak tapi padat, gimana sih nemuin passion? Terima kasih Pak. Ya terima kasih ya. Yang pertama tentunya semangati diri bahwa Anda ini harus berbeda. Sebenarnya kuncinya itu. Tadi kan ada saya gambar ya, dunia makin kompetitif. Kalau kamu tidak unik, kamu hanya jadi statistik. Ya, kalau kamu tidak unik, kamu hanya jadi statistik, just number aja. Maka harus unik. Ya. Tadi kalau galau tuh yang profesional. Galau profesional itu kayak Baby Romeo, galau terus, lagunya keren-keren. Nah ini jadi musikat begitu.
Kalau tukang ngelamunnya profesional kayak Albert Einstein, ngelamun gak jelas, lahir teori relativitas. Jadi orang paling jenius gitu kan. Poin saya Bu, jadi orang harus unik dalam apapun yang dia sukai lah kira-kira. Salah saya ya, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Nggak dibayar juga senang, menggalau atau mengapa, apalagi dibayar. Jadi sebenarnya banyak peluang-peluang di balik situasi pribadi. Oke. Kedua, tapi intinya itu Bu, mencari keunikan itu. Kedua, saya korbannya waktu milih sekolah dulu nggak ada yang nasehatin. Saya milih arsitektur itu ya udah takdir Allah ya. Tapi dulu bukan karena saya pengen jadi arsitek, karena teman gaul saya waktu SMA rata-rata milih arsitek. Jadi daripada nggak ada teman, udah milih arsitektur. Nah, jadi saya korban sistem. Poin saya adalah kamu adalah pergaulan kamu. Ya. Jadi kalau salah pilih pergaulan, kamu ikut jadi hitam atau jadi putih. Maka dalam hal-hal begini perbanyak quality relationship itu. Jadi sebagai dosen saran saya ini penting supaya mereka mendapat second opinion, nasihat yang intens dari dosennya, mengarahkan supaya jangan jadi kaum generalis, maaf ya, kaum generalis yang akhirnya larinya ke tadi itu lagi, padahal dunia ini butuh kumpulan orang-orang spesialis ya yang berprestasi kan seperti itu. Nah, nasihat saya paling kurang lebih itu Bu ya. Jadi temukan keunikan itu. Kalau sudah unik, cintai keunikan itu. Ketiga, sebagai orang yang berpikir, cari opportunity. Jangan kamu senang tapi nggak ngasilin duit, itu nggak realistis ya. Saya bilang ke anak saya, kamu nanti lagi SMA ya, kamu kalau milih jurusan, saya bilang kamu bikin juga karirnya. Jangan ikut senang-senang aja. Terus nanti kalau kamu nikah, kamu kasih duit buat keluarga gimana? Tadinya dia pengen kayak Indiana Jones, pengen berkelana gali-gali piramid apa. Saya bilang boleh aja, tapi dia lebih rasional Bu sekarang. Saya latih gitu. Oh ini teknologi, lagi belajar nano, teknologi apa, saya ajari supaya akhirnya terserah dia, tapi dia punya spesialisasi, punya keunikan, bisa menghidupi dia juga, tidak asal karena passion saja gitu ya, harus realistis. Gabungan itulah melahirkan keunikan insya Allah si orang itu. Saya kira itu mungkin ya kurang lebih yang bisa saya kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu.